Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyalto, Magister Manajemen Philosophy of Doctor, sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta dimulai. Ketua Senat IAIN Surakarta beserta anggota prosesi memasuki ruang sidang Senat terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat IAIN Surakarta beserta anggota prosesi memasuki ruang sidang Senat terbuka. Hadirin disilahkan duduk kembali.
ayat-ayat suci Al-Quran oleh Khairul Umam Nasrullah, mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kepada Khairul Imam Nasrullah disidahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illah. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembukaan sidang Senat terbuka. Pembukaan sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyalto, Magister Manajemen Filosofi of Doctor, sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta oleh Ketua Senat. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Nasruddin Baidan, disidahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyalto, Magister Manajemen Filosofi Dikri sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan. Pembacaan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Kepada yang kami hormati Dr. Imam Ma'ruf, Sarjana Agama Magister Pendidikan, disidahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5884/MPK/KP/2021 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 Pegawai Negeri Sipil nama Dr. Andes Sri Walyalto MM PhD, nomor induk pegawai 19561011198303102, nomor induk dosen nasional 20111050601. Tempat dan tanggal lahir Boyolali 11 Oktober 1956. Pendidikan S3 tahun 2011. Pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B, TMT 1 Oktober 2011. Jabatan Lektor Kepala _609,50 1 Agustus 2011. Unit Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor _Guru Besar dalam bidang ilmu ekonomi dengan angka kredit sebesar 874,50. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Ketiga, asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pidato pengukuhan Pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta dengan judul Implementasi Ekonomi Syariah guna mencapai kesejahteraan dan keadilan kepada Profesor Dr. Andes Haji Sri Waljauto, Magister Manajemen Filosofi of Doctor, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor IAIN Surakarta, Profesor Dr. Haji Mudhofir SAG MPD, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat IAIN Surakarta beserta anggota, para guru besar, wakil rektor, para dekan dan wakil dekan, para kepala lembaga, yang saya hormati, yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kabak Kasubag, dosen dan tenaga pendidikan, yang terhormat para intelektual dan ahli ekonomi, pimpinan lembaga mitra, serta tokoh masyarakat dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan, istri, anak, serta cucu, terima kasih atas semua pemahamannya sehingga saya bisa berdiri di sini dalam penetapan jabatan akademik tertinggi di bidang ilmu ekonomi. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Yang saya muliakan dan banggakan, para guru, dosen, dan yang mengajari saya tentang hidup untuk berprestasi dan tentang kegigihan kerja. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Yang saya hormati seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Izinkanlah pada kesempatan pidato pengukuhan ini saya untuk menyampaikan implementasi ekonomi syariah guna mencapai kesejahteraan dan keadilan.
Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Faktor-faktor produksi seharusnya mampu dikuasai dan dikendalikan secara penuh, sehingga pemanfaatannya menjadi optimal. Pembangunan ekonomi yang dijalankan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau Organization of Islamic Cooperation selama ini masih berasal dari teori yang dikembangkan tidak mengadopsi prinsip Islam. Maka yang terjadi adalah dominasi pendekatan kebijakan pembangunan yang tidak otomatis melahirkan kesejahteraan dan keadilan. Sebagaimana strategi pembangunan model Rostov yang mengundang kritik, model ini menumbuhkan anggapan bahwa yang penting adalah pertumbuhan terdahulu, yang menitik beratkan pada sektor-sektor modern untuk mempercepat pertumbuhan. Nantinya akan ada tetesan ke sektor-sektor lain atau ke lapisan-lapisan di bawah atau trickle-down effect. PIB Research Center telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem ekonomi di 44 negara, di mana responden yang berjumlah sebanyak 50.000 orang, hanya 8 negara yang tingkat kepuasan masyarakatnya terhadap sistem ekonomi yang berjalan berada di bawah 50% tingkat kepuasannya. Sementara sebanyak 36 negara masyarakatnya yang tidak puas terhadap sistem ekonomi masih mencapai di atas 50%. Kondisi inilah yang memberikan ruang dan peluang kepada sistem ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip Islam perlu diimplementasikan. Pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan dengan prinsip Islam untuk menjadi alternatif dalam mengatasi persoalan yang ada. Pertumbuhan ekonomi konvensional hanya mengukur volume barang dan jasa tanpa memperhatikan efek syariah compliant. Dengan kata lain, pertumbuhan ini tidak memperhatikan aspek halal haram maupun aspek-aspek kesesuaian syariah lainnya. Sehingga kontribusi industri jasa konvensional terhadap PDB memberikan hasil yang signifikan dan memberi indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi seringkali menjadi trade-off dalam ekonomi konvensional. Ketika pertumbuhan tinggi tidak disertai distribusi secara merata,
maka pertumbuhan tersebut lebih banyak dinikmati kelompok the have dibanding dengan kelompok the have not. Dengan demikian, kondisi seperti ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas. Peran ekonomi syariah masih minim disebabkan pengembangan berbagai sektor dalam ekosistem perekonomian syariah belum optimal. Cakupan pengembangan ekonomi syariah masih condong kepada sektor keuangan yang bebas riba. Di sisi lain, sektor real belum dikembangkan dikarenakan persepsi secara substansi sudah memenuhi syarat halal tetapi masih pada tataran persepsi yang perlu tindakan secara nyata. Sebagaimana pendapat Frederick Prior, sistem ekonomi syariah secara teoretikal, kontribusinya dan sistem ekonomi industri yang pelakunya mengikut ajaran Islam. Timur Quran menjelaskan, pelaku ekonomi Islam membuat keputusan berlandaskan norma yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang menarik bahwa ekonomi syariah bukan hanya dijalankan oleh Muslim, sebagaimana pemahaman Prior, melainkan siapa saja yang keputusannya dipandu oleh prinsip ekonomi bersumber dari dua ajaran Islam. Umar Tsapras juga menjelaskan, sistem ekonomi syariah mengutamakan keadilan sosial serta keseimbangan kebutuhan materi dan spiritual. Ini juga konsisten dengan arah pembangunan nasional, dasar negara Pancasila, serta strategi pembangunan berkelanjutan. Aktivitas ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dilaksanakan secara benar dan komprehensif. Merupakan aktivitas ekonomi syariah, aspeknya bisa dikembangkan di berbagai segi, keuangan dan sektor real secara luas. Ketidakpastian dan judi ini juga merupakan kegiatan ekonomi yang tidak halal. Penerapan ekonomi syariah ke seluruh sektor perekonomian yang dikategorikan halal pasti sesuai dengan tujuan syariah. Paradok pertumbuhan ekonomi dan distribusi yang kemungkinan akan menjadi dalam perekonomian konvensional diminimalisir dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang bersumber dari ajaran Islam mengubah konflik antara pertumbuhan dan distribusi melalui penciptaan dari berbagai instrumen dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi di satu sisi dan terciptanya distribusi di sisi lain. Konsepsi ini terrefleksikan dalam kesatuan tiga sektor, yaitu sektor real, sektor keuangan, dan sektor siswaf.
Jika dianalogikan suatu perekonomian ibarat suatu mesin, maka mesin itu merupakan sektor realnya. Mesin itu akan bisa bekerja jika didukung bahan bakar yang mumpuni. Bahan bakar di sini yaitu sektor keuangan syariah. Mesin akan bekerja tidak sempurna, cenderung panas dan mudah rusak ketika tidak ada saluran pembuangan yang tepat. Saluran pembuangan di sini direfleksikan oleh sektor siswaf. Oleh karena itu, ketiga sektor ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam pembangunan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi syariah sangat bertumbuh kepada sektor real yang didukung sektor keuangan syariah, sedangkan distribusi dan pemerataan sangat tergantung pada kinerja sektor siswaf. Oleh itu, kinerja sektor ini harus mendapatkan perhatian agar growth with equity-nya dapat direalisasikan. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak sekadar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, maupun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial, dan masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru tercerabutnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dari pertumbuhan ekonomi diharapkan akan lahir kesejahteraan. Namun, kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar growth with equity betul-betul direalisasikan. Pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu perlu diikuti pula adanya pertumbuhan kebutuhan dasar manusia. Ketersediaan pangan, papan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, maupun sarana peribadatan.
tugas pemerintah yang perlu mengupayakan sehingga kebutuhan dasar tersebut dapat tercukupi. Dalam rangka mengupayakan tercukupinya kebutuhan dasar tersebut, ekonomi juga harus tumbuh dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi ini diperlukan dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bersama warga masyarakat pada rel yang benar. Pembangunan ekonomi secara konvensional terbukti banyak kritik dan ketidakpuasan masyarakat. Hasil pembangunan ekonomi dapat tumbuh, namun pertumbuhan yang dihasilkan hanya bersifat material saja. Karena pengukurannya keberhasilan hanya didasarkan pada peningkatan volume saja. Oleh itu, distribusi hasil pembangunan juga perlu diperhatikan sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat lahir batin benar-benar terwujud. Sebagaimana Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam kesempatan kali ini, hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang saya junjung, doakan selaku pejuang yang gigih dalam hidupnya almarhum dan almarhumah Bapak dan Ibu Weryo Martono sebagai perantara saya ada di dunia seperti begini. Kakek nenek Kromo Timjo, kakak Sugiyarni, kakak adik Sriyatno Mulyo Margono, kakak Sugianto, Pak Bule Supardi Parjowiyanto, Pak Bule Gomari Tijo Martono yang telah mengasuh dan mengarahkan saya. Kementerian Agama yang telah menerima mutasi saya dan tempat mengabdi serta mengembangkan diri, dan seluruh pejabat yang ada yang telah membantu saya. Saya aturkan terima kasih Profesor Dr. Osman Abu Bakar MA, Ibu Fauzia Talimasari, Mbak Ida, orang-orang yang pertama kali saya kenal di Stain Surakarta yang sekarang ini menjadi IAIN Surakarta.
almarhum Profesor Rohmat, Profesor Purwanto, teman seperjuangan dan loro dalam mewujudkan angan-angan dan mimpi STAIN Surakarta ingin memiliki program yang dapat mengangkat nama baik STAIN, yaitu program Pasca Sarjana dari segala keterbatasan lembaga baik SDM, dana, prasarana saat itu. Kepada Bapak Dr. M. Usman, selaku pimpinan fakultas di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah membina saya dan mengembangkan fakultas menjadi 2 fakultas, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Kepada Bapak Dr. Imam Soekardi, Rektor IAIN Surakarta periode 2011-2015, yang telah mempercayakan kepada saya untuk menjadi dekan dan ngeswi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang baru lahir pada tahun 2013. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mudhofir, SAG MPD, selaku Rektor IAIN Surakarta periode 2015-2019 dan periode 2019-2023 yang telah mempercayai saya untuk menjadi dekan dan mengesui kembali Fakultas Ekonomi Bisnis Islam periode 2015-2019. Profesor Dr. Nasruddin Baidan selaku Ketua Senat IAIN Surakarta dan Bapak Heri Setiatna beserta para anggota yang berulang kali ganti rekomendasi dalam rangka usulan guru besar. Seluruh hadirin yang saya hormati, dengan rasa hormat saya menghaturkan terima kasih atas kerawuhannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyambutannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang secara solid nyengkuyung membesarkan nama baik fakultas pada masa-masa masih prihatin karena 2 jurusan yang dimilikinya masih akreditasinya C, membuat alumni jurusan tersebut kesulitan dalam masuk dunia kerja. Alhamdulillah, secara kebersamaan telah bisa kita atasi bersama dengan meningkatkan akreditasinya menjadi sehingga 3 jurusan yang ada akreditasinya menjadi B. Juga dalam upaya bersama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, bersama-sama meningkatkan akreditasi ke-3 jurusan dari B ke A. Alhamdulillah tercapai 3 jurusan MBS, PBS, dan AKS terakreditasi A dan membawa jurusan Manajemen Bisnis Syariah menjadi peringkat 1. Peminatnya
di seluruh PT KIN se-Indonesia. Kepada Pak Arif, Pak Endi, Pak Zainal, Pak Supri, dan para pejuang pengelola jurnal dan jurusan, jurnal fakultas dan jurusan yang telah berjuang dan berupaya membuka jendela IAIN Surakarta, khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, melalui terakreditasinya jurnal fakultas dan jurusan. Kepada Profesor Musa Asy'ari, Profesor Haji Giyoto, Profesor Toto Soeharto, Profesor Sujito, Profesor Baidi, Mbak Melena, Pak Arif, Pak Asep, Mas Isa, atas dorongannya dan sengguyungnya dalam mensukseskan kepentingan guru besar ini. Seluruh sivitas akademika IAIN Surakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan guru besar. Profesor Dr. Andes Haji Sri Waljolto, Magister Manajemen, Philosophy of a Doctor, dimohon menempatkan diri. Rektor didampingi Ketua Senat IAIN Surakarta dimohon mengukuhkan jabatan guru besar. Pembacaan naskah pengukuhan dan pengalungan samir jabatan oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5884/MPK/KP/2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan senantiasa memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Rabu tanggal 17 Maret 2021 Rektor IAIN Surakarta mengukuhkan Profesor Dr. Andes Haji Sri Waljolto, Magister Manajemen, Philosophy of Doctor, sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Profesor Dr. Andes Haji Sri Waljolto MM PhD merupakan guru besar yang kedua pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan sebagai guru besar yang ke-12 di IAIN Surakarta.
Sivitas Akademika sangat mengharapkan dengan dikukuhkannya Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyoto MM PhD, nantinya yang bersangkutan dapat terus mengembangkan bidang ilmunya melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, melimpahkan rahmat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Penyerahan surat keputusan oleh Ketua Senat. Dilanjutkan foto bersama Rektor, Ketua Senat, dan Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyoto, Magister Manajemen Philosophy of a Doctor. Rektor, Ketua Senat, dan Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyoto, Magister Manajemen PhD, disilahkan kembali ke tempat. Sambutan Rektor. Sambutan Rektor IAIN Surakarta. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Mudofir Sarjana Agama Magister Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Senat beserta anggota, yang terhormat Profesor Dr. Sangitu M. Hum, terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Usman Abu Bakar, yang terhormat Bapak Dr. Anton Bawono, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, yang terhormat Bapak Wiyadi MM PhD dari UMS, yang terhormat pimpinan cabang Bank Jateng Syariah Bapak Singgih, yang terhormat keluarga besar Profesor Dr. Andes Haji Walyoto MM PhD, yang kami hormati para guru besar di lingkungan IAIN Surakarta, yang kami hormati para dosen undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama,
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya pada pagi hari ini kita dapat mengikuti pengukuhan guru besar yang ke-12 IAIN Surakarta. Atas nama pimpinan, kami mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyoto MM PhD yang merupakan guru besar ke-12 dengan bidang ilmu ekonomi yang pertama di IAIN Surakarta. Kami berharap bahwa akan lahir guru besar dengan bidang keahlian yang lain sehingga akan memperkaya keilmuan dan keunggulan IAIN Surakarta menjelang menjadi Universitas Islam Negeri Surakarta. Kami menyadari bahwa untuk menjadi UIN perlu sarjana-sarjana di bidang yang berbeda untuk menopang keahlian dan bidang-bidang umum yang lain, sehingga kualifikasinya dan kepercayaan masyarakat kepada kita semakin tinggi. Yang kedua, bahwa kita masih kurang publikasi dalam kajian-kajian ilmu ekonomi syariah sehingga dia kokoh sebagai ilmu yang dapat dikembangkan dan dijadikan panduan dalam pengembangan masyarakat yang lebih sejahtera. Kita tahu bahwa tantangan kehidupan ke depan adalah krisis lingkungan, perubahan iklim, mikroba, dan perang nuklir, sehingga tantangan ini tidak bisa diselesaikan secara tunggal oleh satu bangsa, tetapi kolaborasi semuanya. Karena itu kita butuh artikel-artikel yang populer untuk mengenalkan ilmu ekonomi syariah ini, sehingga dipercaya oleh masyarakat luas berdampingan dengan ilmu-ilmu ekonomi konvensional. Masa depan kita adalah masa depan kolaborasi, karena kalau kita bersaing, kita akan kalah karena terlalu kecil. Pada hari ini adalah ada kium bahwa yang cepat akan melindas yang lambat. Karena itu kecepatan, keterkejutan adalah ciri dari ekonomi kita hari ini, yang kita sebut sebagai era disrupsi. Kita pelajari bahwa bangsa-bangsa dan individu-individu besar yang maju bukanlah mereka yang menciptakan kebenaran dan mempertahankannya, tetapi bangsa dan individu yang maju dalam sejarah adalah mereka yang membuat kesalahan tetapi terus memperbaikinya. Kita hari ini bersama-sama dengan PTN-PTN yang lain dituntut oleh pemerintahan untuk memberikan kontribusi baik secara keilmuan maupun sesuai dengan bidang-bidang yang diselenggarakan seperti prodi-prodi keagamaan dan prodi-prodi umum. Itulah sumbangan yang harus kita berikan kepada masyarakat. Lahirnya guru besar di lingkungan kita harus seiring dengan kontribusi dan tulisan yang kita berikan. Untuk ekonomi syariah, perlu dosen-dosen kita memberikan tulisan-tulisan populer di koran-koran dan seterusnya, sehingga memberi keyakinan bahwa ini adalah ilmu yang implementasinya dapat diandalkan. Itu harapan kami, dan mudah-mudahan dalam tahun ini akan lahir guru besar berikutnya untuk menyongsong kelahiran baru Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Perlu kami sampaikan bahwa nama UIN Raden Mas Said sudah resmi ditulis dalam rancangan peraturan presiden yang sekarang posisinya sudah dikirimkan oleh Kemenpan RB ke Istana atau ke Sekretariat Negara.
mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan ke depan ada informasi dan progres, sehingga ini merupakan hadiah bagi masyarakat Solo khususnya dan umat Islam Indonesia pada umumnya. Karena itu kami harus menyampaikan syukur tiada akhir bahwa kemajuan IAIN adalah hasil dari jasa-jasa para pimpinan sebelumnya dan keterlibatan semua pihak. Karena itu saya selalu menekankan dengan tagline konsolidasi, mobilisasi, dan orkestrasi. Dengan 3 tagline ini diharapkan kita akan terus memainkan peran secara lebih berarti lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka. Penutupan sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyoto, Magister Manajemen Filosofi of Doctor, sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta oleh Ketua Senat. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Nasruddin Baidan disidangkan. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyoto, Magister Manajemen Philosophy of Doctor, sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Saya nyatakan ditutup. Pembacaan doa. Kepada yang kami hormati Profesor Dr. Haji Usman Abu Bakar, Magister of Art, disidangkan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tidak salah kalau sebelum kita memanjatkan doa bersama, kita juga kirimkan Fatihah kepada salah seorang yang memperkasai IAIN Surakarta, yaitu almarhum Bapak Dr. Haji Zarqawi Suyuti yang kemarin meninggal dunia di Yogyakarta. Lahul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله من جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا يا رحمن، ارحمنا يا رحيم، يا عليم يا غني، زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وكريما طيبا مباركا وحلالا كثيرا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. افتح لنا يا فتاح بفتوح العارفين، افتح لنا يا فتاح بفتوح العارفين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اجعلنا يا الله من المتقين والمحسنين والمخلصين الصابرين الصالحين، واجعلنا من عبادي الشكور، واجعلنا من عبادي الشكور، واجعلنا من عبادي الشكور. طول عمرنا يا رحمن بعبادتك، طول عمرنا يا غفور بعبادتك، وسلمنا يا سلام من آفات الدنيا وفتنتها وبلائها ومصيبتها إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan disajikan pementasan seni tari tradisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang akan menampilkan tari topeng ireng. Tari topeng ireng adalah bentuk tarian rakyat yang menggambarkan kehidupan penuh semangat masyarakat di lereng Gunung Merapi Merbabu. Topeng ireng berasal dari kata toto lempeng iromo kenceng. Toto berarti menata, lempeng berarti lurus, iromo berarti nada, dan kenceng berarti keras. Oleh karena itu, pertunjukan topeng ireng ini penarinya akan berbaris lurus, diiringi musik berirama keras dan menari dengan penuh semangat. Marilah kita saksikan bersama tari topeng ireng oleh Amalia Nur Salsabila dan Salsabila Syifani Nugroho. Keduanya adalah mahasiswi Prodi Perbankan Syariah dan mahasiswi Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Ketua Senat Yayen Surakarta beserta anggota prosesi meninggalkan ruang sidang Senat terbuka. Ketua Senat beserta anggota prosesi dimohon foto bersama dengan Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyoto, Magister Manajemen Philosophy of a Doctor. Foto bersama dan ucapan selamat akan dimulai pada sesi pertama dengan barisan pimpinan oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor, dan para Wakil Rektor. Selanjutnya, foto bersama dan pemberian ucapan selamat sesi kedua oleh anggota Senat barisan kursi kedua. Dilanjutkan berian ucapan selamat pada sesi berikutnya oleh anggota Senat pada barisan kursi ketiga. Ketua Senat beserta anggota prosesi meninggalkan ruang sidang Senat terbuka. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan duduk kembali sambil menunggu pemberian ucapan selamat kepada Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyoto, Magister Manajemen Filosofi beserta keluarga. Dimohon Bapak Ibu untuk bersabar duduk di tempatnya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon foto bersama dengan Bapak Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyoto. Panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Haji Sudah. Sudah. Dimohon untuk foto bersama di atas panggung. Dimohon kesediaan Bapak Profesor Dr. Haji Baik pemirsa VB TV yang masih setia menonton channel YouTube kami, terima kasih masih di sini. Kita telah mengikuti prosesi sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Andes Haji Sri Walyoto MM PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Sukoharjo, 17 Maret 2021. Nah, sebelum kita akhiri ya, di samping saya sudah ada Bapak Dr. Anton. Pemirsa, sudah ada di tengah-tengah kita Dr. Anton Bawono. Beliau adalah Dekan FEBI IAIN Salatiga dan beliau juga salah satu orang yang berjasa dalam menyukseskan akreditasi FEBI saat Profesor Walyoto menjabat Dekan FEBI IAIN Surakarta. Ya, baik, selamat datang Bapak Anton. Kita udah sering kali ketemu ya, kebetulan kami juga dalam rangka kegiatan akreditasi. Nah, untuk ini Bapak kami minta testimoninya terkait dengan hubungan Bapak dengan Bapak Prof. Sri Walyoto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengamatan saya, Profesor Sri Walyoto ini merupakan sosok yang sangat ulet, sangat tekun, dan beliau sangat tawadu. Beliau merupakan senior saya dalam pengelolaan lembaga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Beliau di Surakarta. Beliau merupakan sosok yang saya sampaikan di depan tuh yang ulet, yang tangguh. Ya, beliau mampu menghantarkan prodi-prodinya yang semula itu nilainya C dan ketiga-tiganya bisa terakreditasi A. Ini menunjukkan bahwa beliau memang orang yang betul-betul tangguh dan sangat luar biasa, sehingga tidak heran hari ini beliau bisa dikukuhkan menjadi guru besar di IAIN Surakarta ini. Saya kira itu, dan beliau layak untuk dicontoh oleh segenap sivitas akademika dimanapun berada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Anton. Namun sebelumnya saya minta satu lagi ucapan selamat dan pesan untuk Bapak Sri Walyoto. Oke, saya atas nama pribadi, atas nama teman, atas nama Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bahwa Pak Walyoto, kita ucapkan selamat dan sukses pada Pak Profesor Sri Walyoto, PhD, atas raihan prestasi tertinggi untuk jabatan akademik. Semoga beliau semakin amanah, semakin berkibar dan bermanfaat ilmunya, dan berkah untuk beliau pribadi, nusa dan bangsa. Selamat dan sukses untuk Prof. Walyoto. Baik, terima kasih Bapak Dr. Anton.
Terima kasih sudah sampai Solo. Nanti hati-hati di jalan sampai Salatiga ya. Ya, hati-hati di Terima jalan, kasih, Pak. monggo. Terima kasih. Nah, tadi adalah Bapak Dr. Anton yang Dekan FEBI ya, Dekan Ya. FEBI IAIN Salatiga. Oke. Nah, setelah ini ada lagi seorang Prof. yang berjasa Ya, dalam berikut mungkin Prof. Usman ya. Prof. Usman, ya. Abu Bakar. Prof. MA. Usman. Ada Prof. Usman hari ini akan bergabung bersama kami berdua. Mari Prof. Usman. Ini Pak. Enggak Pak. Ya, pemirsa, berikut adalah Profesor Usman Abu Bakar MA. Beliau adalah Ketua STAIN. Beliau pernah menjabat ya, mohon maaf, beliau pernah menjabat sebagai Ketua STAIN Surakarta sebelum alih status menjadi IAIN Surakarta. Dan beliau juga berjasa dalam karir akademik Profesor Dr. Andes Haji Sriwalyoto MM PhD, di mana pada saat beliau menjabat, beliau menerima mutasi Profesor Sriwalyoto dari Departemen Koperasi ke STAIN Surakarta. Benar nggak Pak? Yeah. Ya baik Bapak, kami minta pesan kesannya di kegiatan hari ini, pengukuhan hari ini, dan bercerita tentang Bapak dan juga Bapak Sriwalyoto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sriwalyoto ini termasuk orang yang cikal bakal dalam rangka meneruskan gagasan dari Fakultas Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi Syariah ini yang pertama kali kita buka itu kerjasama dengan SEM Institute Jakarta. Itu malah kita buka di Jogja, tapi itu kelas dari STAIN Surakarta. Lantas setelah dirasa bahwa tenaga-tenaga ekonomi itu tidak ada, lantas kita menerima mutasi dari koperasi kalau tidak salah itu. Di Universitas Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah dengan kondisi yang agak sakit, tapi alhamdulillah bisa dia selesaikan. Dan saya bersyukur sekali dengan ketangguhan dia ini, dia bisa menyelesaikan sampai pada guru besar. Detik-detik terakhir itu bisa selesai guru besar. Selamat, dan saya minta generasi yang berikutnya supaya seluruh program studi itu minimal ada 2-3 guru besar. Sebab guru besar itu adalah penanggung jawab akademis dari seluruh program studi yang ada. Gitu itu. Sekarang alhamdulillah guru besar itu sudah agak terbuka ya. Kalau dulu memang sulit. Saya itu 99, baru 2019 ada kembali baru ada guru besar ya. Dan sekarang agak mudah, agak bukan apa, artinya pintu itu sudah dibuka karena penilaian dan segala macamnya itu sudah transparan sehingga lebih mudah. Selamatlah untuk beliau, mudah-mudahan dia dapat sehat terutama dan dapat menyumbangkan ilmunya itu dalam rangka pengembangan FEBI di IAIN. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Usman sudah mau bergabung bersama kami berdua. Ya. Baik, pemirsa FEBI TV, ya, usai sudah kegiatan hari ini. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kita sudahi acara kegiatan pada pagi hari ini. Acara sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Andes Haji Sriwalyoto MM PhD. Oke, saya kru yang bertugas Muhammad Irsad dan Helti Nur Aisyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.